Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara HSH Hidup Sehat Alami. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda. Tentunya kita akan berbincang tentang pola hidup sehat alami bersama beliau Dr. Ibnu Jafar Ma'ruf yang sudah hadir bersama kita di MTA TV. Sebelumnya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Insya Allah sehat dan terus semangat. Alhamdulillah, insya Allah. Dan semoga semangatnya juga menular kepada pemirsa dan pendengar ini, dokter. Amin, amin, amin. Baik dokter, untuk kesempatan di siang hari ini, materi yang akan disampaikan apa ini? Manfaat daun salam ya untuk kesehatan. Baik, jadi kita akan membahas tentang daun salam, baik dari khasiatnya yang ada ataupun zat-zat yang ada di dalamnya, dan kemudian manfaatnya juga ya untuk kehidupan manusia. Dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 0271 679 3000 atau dipesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik dokter, mungkin di awal ada materi yang ingin disampaikan ke pemirsa ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan adzima. Wa qala idzan rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan semuanya, pertama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kasih sayang, nikmat kebersamaan, nikmat kekompakan, nikmat kekeluargaan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita masih berjumpa di acara Hidup Sehat Alami. Insya Allah siang hari ini kita mengambil tema manfaat daun salam untuk kesehatan. Baiklah, untuk bisa mengerti manfaatnya, tentunya kita harus tahu zat kandungan aktif atau fitokimia yang ada di daun salam. Jadi memang daun salam insya Allah kita semuanya tidak asing, sangat familiar. Mungkin di belakang rumah kita atau di depan rumah kita ada pohon daun salam. Ya, senyawa kimia yang terkandung di daun salam itu banyak. Yang pertama adalah flavonoid, kemudian ada tanin, ada minyak atsiri, ada triterpenoid, ada alkaloid, ada steroid. Nah, flavonoid, kemudian tanin, minyak atsiri, dan alkaloid ini memiliki efek. Yang pertama adalah sebagai antibakteri, sedangkan steroid dan triterpenoid memiliki efek analgesik, jadi anti nyeri. Juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E sebagai antioksidan. Kemudian flavonoid ini golongan terbesar daripada fenol, sedang senyawa polifenol ini memiliki kemampuan antibakteri dengan cara mendenaturasi protein yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding sel.
Kemudian juga flavonoid ini memiliki efek antimikroba, kemudian juga antiinflamasi, anti peradangan, juga merangsang pembentukan kolagen, melindungi pembuluh darah, kemudian sebagai juga antioksidan dan anti karsinogenik. Artinya insya Allah juga sebagai penangkal daripada kanker. Kemudian tanin, ya, tanin itu senyawa aktif yang salah satu fungsinya itu dia itu memiliki antibakteri, ya, sehingga bakteri itu bisa lisis, artinya bisa mati karena dinding daripada bakteri itu tidak bisa artinya mendapatkan protein atau makanan dari luar, sehingga otomatis bakteri itu akan mati sendiri. Kemudian steroid ini juga kalau dalam tumbuhan itu memiliki fungsi untuk menghambat penuaan, sehingga daun itu tidak mudah gugur, kemudian bunga juga tidak mudah gugur. Kalau di dalam makhluk hidup atau hewan, steroid ini berfungsi untuk membantu dalam pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, di dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan, steroid ini itu sangat bagus, ya, aktivitasnya untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Juga bisa steroid ini juga bisa untuk menanggulangi, membantu infeksi. Juga steroid ini paling bagus juga untuk mendukung sebagai anti peradangan, juga sebagai analgesik, anti nyeri. Ini ada di daun salam, insya Allah. Kemudian minyak atsiri, ya, minyak atsiri sebagai ini juga sangat bagus, ya, untuk mendenaturasi protein, sehingga bakteri, kemudian virus, kemudian parasit atau kuman yang lain itu tidak bisa hidup. Nah, manfaat secara umum bahwa daun salam ini, ya, secara umum itu bisa kita simpulkan, ya, jadi karena ada flavonoid, kemudian ada tanin, kemudian ada polifenol, kemudian ada minyak atsiri, dan juga ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah, ini sangat bagus, ya. Yang pertama bisa juga membantu ini, ya, membantu menurunkan kadar kolesterol. Itu kalau kita simpulkan. Jadi minimal ada 7, yang 4 yang sangat pokok, yang sangat krusial, yang sangat penting. 4 itu salah satunya menurunkan kadar kolesterol. Yang kedua, membantu menurunkan hipertensi. Kemudian yang ketiga, ya, itu bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Yang keempat, itu bisa membantu menurunkan kadar asam urat. Yang kelima, itu bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan, membantu meredakan diare, dan karena sebagai analgesik tadi, steroid, salah satunya sebagai analgesik, juga membantu untuk meredakan nyeri. Jadi ini minimal 7, jadi daun salam itu ada di mana-mana, ya. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya itu setiap masak itu pakai daun salam. Misalnya nasi dikasih daun salam, jadi wangi. Kemudian oseng-oseng dikasih daun salam juga sangat bagus. Masak bobor dikasih daun salam juga bagus. Setiap masakan apapun dikasih daun salam ini, insya Allah akan membantu, ya,
minimal 5 ya, jadi minimal 5. Yang pertama adalah membantu menurunkan kadar kolesterol. Yang kedua membantu menurunkan hipertensi atau tensi tinggi. Yang ketiga membantu untuk menurunkan gula darah. Yang keempat membantu menurunkan asam urat. Yang kelima itu membantu meredakan nyeri. Dan insya Allah juga kasus-kasus infeksi, kasus-kasus peradangan. Ya, ini dulu Bapak Ibu semuanya sebagai mukadimah. Nanti bisa kita perjelas di pertanyaan-pertanyaan. Itu Mas Faisal. Baik, terima kasih dokter. Kalau ini dokter, tadi kan sempat disampaikan bahwa untuk mengkonsumsinya ini bisa dicampurkan ke berbagai masakan tadi. Yeah. Tapi kalau mungkin ada nggak saran dari dokter gitu, agar bisa memaksimalkan zat-zat yang ada di daun salam ini tetap ada secara maksimal gitu. Saran konsumsinya yang paling efektif itu apa? Ya, jadi cara merebus daun salam misalnya tidak dikombinasi dengan yang lain, mungkin di slide terakhir juga ada ya. Jadi memang paling bagus sebenarnya daun salam ini daun salam yang segar. Kalau itu direbus ya. Yang pertama, siapkan 7 lembar daun salam. Yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Yang kedua, rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan, 7 lembar daun salam tadi baru dimasukkan. Kemudian ditunggu antara mungkin 10 sampai 15 menit. Kemudian api dimatikan, ditunggu agak hangat. Kemudian dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Ya, 1 gelas dapat dicampur dengan 2 sendok madu kalau ada. Kalau tidak ada, langsung diminum pun juga rasanya segar. Ya, itu untuk manfaat yang paling efektif. Tapi biasanya kalau memang untuk campuran masak itu biasanya memang daun salamnya itu sudah dikeringkan juga nggak apa. Insya Allah flavonoidnya, kemudian minyak atsirinya, kemudian juga taninnya, kemudian juga vitamin A, vitamin E, dan vitamin E-nya juga insya Allah masih ada. Tetap masih ada. Dan insya Allah tetap masih ada manfaatnya juga ya dokter. Selain untuk mengharumkan makanan, tapi juga ada manfaat dari sisi kesehatan juga. Insya Allah. Baik dokter, insya Allah kita akan sambung lagi nanti di sesi yang kedua untuk mencoba menjawab pertanyaan yang masuk. Baik Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Dan kami beri kesempatan, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Ja'far, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Dan insya Allah kita akan segera kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MTA TV. Baik, terima kasih pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami di Hidup Sehat Alami MTA TV. Dan kita akan mencoba ya mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin menanyakan kepada Dr. Ja'far baik mengenai tema kita hari ini tentang manfaat daun salam ataupun di luar tema mengenai pola hidup sehat alami, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp dari Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Dokter, saya pernah dibiopsi tahun 2017, tapi belum sembuh sampai sekarang dan basah terus dan bernanah. Berobat tidak berlanjut, tidak pernah kontrol karena keluarga tidak berkenan mengobatkan saya. Katanya sakit saya tidak sembuh, begitu juga luka saya katanya tidak bisa sembuh. Apakah itu benar dokter? Kemudian apa obatnya dok agar luka biopsi saya bisa sembuh? Saya hanya bisa berbaring, tidak bisa bangun. Saya lumpuh sejak tahun 2005. Terima kasih dan mohon doa dan nasihatnya. Ya, baik. Ibu siapa nggak tahu ya? Ibu Ani. Oh, Bu Ani ya. Jadi yang pertama adalah sabar ya. Jadi sudah sakit lama, sabar, mudah-mudahan sebagai kafaroh. Kemudian yang kedua,
di biopsi sudah lama, tapi bekas biopsi tidak sembuh-sembuh dan masih bernanah. Ya, saran kami yang pertama tetap diperiksakan ke dokter ya. Jadi ikhtiar insani ditempuh, ikhtiar ilahi ditempuh. Periksa ke dokter. Nanti insya Allah kalau periksa ke dokter nanti dibersihkan, dimedikasi, dikasih obat yang cocok ya, yang cocok untuk ibu ini. Kemudian tadi katanya sakitnya tidak bisa sembuh. Kita yakin ya, likulin dain dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, ini menjadi motivasi kita untuk ikhtiar insani, untuk ikhtiar ilahi. Jadi Rasul berjanji ya, likulin dain dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau Rasulullah bersabda, insya Allah ya, insya Allah sabda Rasulullah itu benar adanya. Apalagi juga Allah juga berfirman, ya, wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Yang penting ikhtiar insani ditempuh, ya ikhtiar ilahi juga ditempuh. Insya Allah, Allah akan memberi kecocokan, Allah akan memberi kesembuhan atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian obat apa yang harus diminum? Lah ini nanti perlu kami periksa. Jadi memang nanti bisa menghubungi kami, ya nanti kami bisa koordinasi dengan tim yang lain untuk bisa memeriksa ke rumahnya. Mungkin bisa juga memberikan advis yang lain. Jadi mungkin nanti bisa, mohon maaf ini nomor kami saya sampaikan ya, nanti biar dicatat, nanti kami bisa menghubungi atau nanti nomor itu kami minta, nanti bisa kami hubungi. Jadi yakin bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Kemudian kalau obat-obat herbal ya, obat-obat herbalnya mestinya ini membantu yang tadi mungkin daun salam juga bisa, tapi untuk kasus-kasus infeksi, kasus-kasus peradangan itu memang yang paling kuat itu adalah habatus sauda. Ya, kemudian selain habatus sauda juga yang kedua adalah andrografis. Ya, andrografis itu pegagan itu centella ya. Ya, jadi andrografis itu nama ilmiahnya. Itu insya Allah nanti juga bisa membantu. Tapi mungkin ini perlu antibiotik ya, antibiotik yang kuat sehingga lukanya tadi bisa sembuh. Bahkan sudah sejak tahun 2018 ya. Iya, sudah lama. Ya, nanti coba kami pantau ya, mudah-mudahan kami nanti bisa memeriksa. Jadi itu Ibu Ani ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Ibu Ani. Kemudian kita beralih ke teleponnya sudah masuk ini, dokter. Silakan. Coba kita jawab. Halo, assalamualaikum. Baik, mungkin terputus, nanti bisa dicoba ulang kembali. Kita beralih ke pertanyaan lagi di WhatsApp dokter. Ini ada dari Ibu Ummu Soleh di Pracimantoro. Assalamualaikum dokter. Mata saya ini tidak bisa melihat, hanya bisa melihat bayangan hitam. Sudah saya bawa ke RS, katanya saraf mata saya mati. Obat herbalnya apa ya dok? Oh ya, Ibu Umi atau Umu tadi? Umu. Ibu Umu ya, yang ada di Praci, Wonogiri tentunya ini. Jadi matanya tidak bisa melihat, sudah diperiksakan ke dokter, dan dokter sudah mendiagnosis bahwa saraf matanya itu lemah. Memang persarapan menurut pengalaman kami di klinik dalam praktek sehari-hari untuk kasus-kasus persarafan itu dibantu dengan akupunktur akan baik. Kemudian tentunya memang persarafan mata itu, saraf-saraf mata itu untuk neurogenesisnya, artinya regenerasi sarafnya itu sangat lambat, sangat lambat. Tapi bisa diusahakan, ya, bisa diusahakan. Kita yakin tadi wa idza maritu fa huwa yasfin.
likulindain dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Mungkin nanti Ibu bisa periksa, mungkin ada yang layanan akupunkturnya, nanti bisa juga dibantu dengan obat-obatan yang memang untuk nutrisi brain, ya, nutrisi-nutrisi otak dan nutrisi-nutrisi saraf. Ya, itu salah satunya adalah begagan, ya. Nah, begagan itu ada senyawa sintela, ya, sintela lah. Sintela ini fungsinya itu salah satunya untuk meregenerasi saraf, terjadi namanya neurogenesis. Nah, itu bisa dibantu dengan itu, atau nanti pegagan ini atau sentela ini itu bisa, ya, bisa ada di sekitar kita. Biasanya memang tumbuh di semak-semak, ya, yang ada airnya. Itu pegagan, nanti kita bisa lihat mungkin lewat YouTube atau lewat Google atau lewat yang lain, tumbuhan pegagan itu akan muncul. Nah, nanti itu bisa direbuskan itu, kemudian bisa diminum. Kemudian juga zat-zat atau tumbuhan yang banyak mengandung vitamin A. Contohnya apa? Salah satunya adalah daun kelor. Yang kedua adalah tomat. Yang ketiga adalah wortel. Ya, memperbanyak tomat, memperbanyak wortel, memperbanyak daun kelor. Setiap makan harus pakai sayur. Setiap nyayur bening ditambah daun kelor. Nah, ini insya Allah nanti juga membantu, ya, itu Ibu Umu yang ada di Praci, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Ibu Umu. Kemudian kita beralih ke Ibu Imaroh dari Riau, dokter. Izin bertanya dokter, obat GERD itu apa ya? Kalau puasa saya rasanya mual terus, mohon pencerahannya. Ya, jadi GERD itu, ya, jadi asam lambung yang berbalik arah, ya. Jadi gastroesophagus reflux disease, ya, GERD itu gastroesophagus reflux disease. Jadi reflux disease, jadi asam lambungnya itu berbalik ke tenggorokan, ke mulut, sehingga rasa nyeri di ulu hati, kadang juga nyeri di tenggorokan sangat hebat. Nah, salah satu yang pertama, saran yang pertama, asam lambung meningkat itu karena dipicu oleh pikiran yang istilah yang mikir berat, ya, pikirannya berat. Maka yang pertama adalah pikirannya harus rileks dulu, ya, pikirannya harus rileks, harus santai, semeleh, netral, semangat, setel kendu dan lost down. Nah, itu dulu. Terus yang kedua, banyak mengingat Allah. Kalau kita banyak mengingat Allah, hati ini akan menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tentram. Kemudian nanti bisa jadi dibuatkan gini aja, sederhana saja sebenarnya. Mah termasuk asam lambung, termasuk GERD ini, selain dua tadi ditempuh, pikiran rileks, santai, semeleh, netral, semangat, setel kendu dan lost down. Yang kedua, banyak mengingat Allah, banyak zikir dan lain sebagainya. Yang ketiga ini, jadi cukup, ya, dibuatkan air madu. Artinya cara membuatnya, 1 gelas air hangat, ya, 1 gelas air hangat dicampur 2 sendok madu, diaduk rata, ya, kemudian diminum pelan-pelan saja. Jadi pelan-pelan dinikmati, ya, 1 seruput dinikmati, 1 seruput lagi dinikmati pelan-pelan. Dan nanti insya Allah, ya, dengan begitu 3 cara tadi ditempuh, 3 cara tadi dilakukan, insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah akan sembuh. Itu Ibu Umaroh yang ada di luar Jawa tadi, ya. Iya, betul, Ibu Umaroh. Ya. Baik, demikian tadi ya Ibu Imaroh. Kemudian kita beralih ke telepon yang sudah masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Ini dari Pak Jaya Cilacap ini, Pak. Pak saya di Cilacap. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, ini mau bertanya kaitannya dengan prostat begitu. Apakah buang air kecil pada malam hari itu ada kaitannya dengan prostat begitu? Nah, katakan sudah prostat itu katakan ada hubungannya itu sudah berapa kali itu satu malam. Yang kedua, untuk kaitannya dengan prostat ini kira-kira minuman dari empon-empon atau dari rempah itu yang apa itu yang dapat ya mencegah kaitannya dengan prostat, juga mungkin sayur-sayuran itu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Jaya yang ada di Cilacap ya. Jadi pertanyaannya, apa ciri-ciri prostat itu? Apakah setiap mungkin malam sering kencing, buang air kecil, itu apakah ciri-ciri prostat? Jadi memang salah satu ciri prostat atau BPH itu kencingnya tidak lancar, itu nomor satu. Kencingnya tidak lancar dan kadang kencingnya tidak tuntas. Nah, kemudian untuk bisa mendiagnosis apakah ini ada pembesaran prostat, kelenjar prostat, itu di USG dulu. Ya harus di USG, ya di USG dulu, baru tahu nanti apakah terjadi pembesaran kelenjar prostat, apakah tidak, misalnya terjadi pembesaran prostat mungkin berapa mili, nah itu bisa diketahui dengan USG. Tapi kalau hanya menurut ciri-ciri fisiknya, itu kencing yang tidak lancar, terutama pada laki-laki usia di atas 50 tahun. Ya, pada laki-laki di atas usia 50 tahun. Kalau ibu tidak ada prostat, ya, hanya bapak-bapak laki-laki ya, yang di atas 50 tahun kencingnya tidak lancar dan kencingnya tidak tuntas. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya perlu dilakukan USG ya, perlu dilakukan USG. Nah, itu baru bisa tegak. Kemudian obat herbal apa yang cocok untuk prostat? Ini memang menurut literatur ya, menurut hasil penelitian yang sudah terpublish, itu salah satunya senyawa likopen ya, likopen. Nah, senyawa likopen ini banyak di tomat. Nah, tomat itu memang paling bagus karena likopen di dalam tomat, terutama di biji tomat itu dalam jurnal-jurnal yang kami baca itu sangat keras, maka dibantu dengan ini. Jadi kalau makan tomat itu tidak direbus tapi dikukus ya, dikukus atau dimasukkan di magic jar saja. Ya, dimasukkan di magic jar, nanti mungkin 10 menit sampai 15 menit, kemudian diangkat, didiamkan, setelah agak dingin kita makan. Itu yang pertama, likopen yang ada di tomat. Yang kedua, buah yang mengandung likopen tidak hanya tomat saja. Yang kedua adalah semangka ya, semangka itu juga bisa mengandung senyawa likopen. Yang ketiga adalah jambu biji merah, jambu biji yang merah. Ini juga mengandung senyawa likopen. Jadi likopen ini paling banyak di tadi. Yang pertama adalah di tomat, yang kedua adalah di semangka, yang ketiga di jambu merah, jambu biji yang merah. Nah, itu nanti bisa dikonsumsi, mungkin bervariasi, bergantian dalam rangka untuk mencegah ya, dalam rangka untuk mencegah prostat. Kemudian juga bahkan yang sudah kena prostat pun sudah didiagnosis prostat, bahkan mau operasi, tapi mengonsumsi tomat ini mungkin juga dibantu dengan obat-obat dokter, akhirnya juga tidak jadi operasi. Jadi Pak Jaya yang ada di Cilacap, insya Allah semangat saja, optimis saja. Insya Allah semua penyakit itu ada obatnya. Yang penting usaha ikhtiar insaninya ditempuh,
ikhtiar ilahinya juga ditempuh, insya Allah Allah akan memberi kecocokan. Itu Pak Jaya yang ada di Cilacap, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Jaya. Kemudian kita beralih di pertanyaan WhatsApp dari Pak Darsono di Boyolali, dokter. Izin bertanya dokter, sekarang ini banyak beredar iklan black garlic. Apa betul bisa menurunkan diabetes? Ya, jadi black garlic atau bawang putih hitam ya, bawang putih tapi hitam, namanya black ya. Garlic itu bawang putih ya, hitam, yang tentunya ini sudah mengalami oven atau sudah mengalami modifikasi ya. Itu sebenarnya kandungan yang paling bagus di bawang putih atau black garlic itu adalah alin. Nah, alin ini setelah mengalami proses menjadi alisin. Nah, alisin ini memang paling bagus sebenarnya untuk dua. Yang pertama adalah untuk mencegah hipertensi. Yang pertama untuk mencegah hipertensi, yang kedua itu untuk mencegah atau membantu pengobatan kanker. Alisin ini. Jadi alisin ini kurang bagus untuk DM, karena DM itu salah satunya ada kerusakan sel beta pankreas. Nah, untuk membantu menguatkan sel beta pankreas itu ada senyawa yang lain, yaitu karantin ya. Nah, karantin ini banyak di ini ya, pare ini bisa ya juga membantu untuk mengoptimalkan sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas ini bisa memproduksi yang namanya insulin. Nah, insulin inilah yang menormalkan gula darah. Mungkin kalau black garlic itu karena mengandung flavonoid ya, flavonoid ini bisa membebaskan radikal bebas. Lah, radikal bebas itu bisa merusak sel beta pankreas. Nah, itu bisa juga. Tapi yang utama sebenarnya bukan untuk DM ya. Tapi bisa, ini juga bisa. Tapi tidak kuat. Masih kuat senyawa yang namanya karantin. Nah, karantin ini paling banyak adalah di pare. Jadi sekali lagi mungkin juga bisa, tapi tetap misalnya menggunakan black garlic, jangan lupa juga mengonsumsi obat ya kalau memang ini DM, dan jangan lupa untuk kontrol ke dokter ya. Nanti dokter itu sudah mengecek gula darahnya seperti apa, gula puasanya seperti apa, kemudian dokter akan memberi obat yang cocok. Kemudian bisa dibantu juga dengan black garlic. Tadi black garlic karena alisin ini salah satu juga flavonoid. Flavonoid itu sebagai penangkap radikal bebas, sedang radikal bebas ini bisa juga merusak sel beta pankreas. Mungkin alur berpikirnya seperti itu. Itu Bapak Darsono yang ada di Boyolali ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, dengan tadi ya Bapak Darsono di Boyolali. Kemudian masih ada waktu kita, Ustaz, kita coba jawab dari penelpon yang masuk. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, di mana ini? Ini dari Basirun di Wonogiri. Baik, Bapak Basirun. Pertanyaannya Bapak? Ini begini, Dokter Jabar. Misalkan tadi kalau mengkonsumsi tomat itu tadi misalkan dikunyah mentah tidak dikukus, bagaimana Pak Dokter? Gitu. Mungkin demikian dulu yang saya sampaikan. Atas nasihatnya saya banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Basirun yang ada di Wonogiri, boleh. Jadi memang misalnya tomat itu dicuci dulu bersih, yang penting bersih ini dulu ya, kebersihannya itu dijaga, dicuci bersih, kemudian dibilas dengan air yang mengalir, kemudian langsung dimakan juga boleh, ya langsung dimakan. Juga mungkin diiris kecil-kecil untuk wedangan juga boleh.
Kemudian untuk sambal ya juga boleh, sangat bagus. Atau mungkin untuk lalapan, biasanya kita kalau makan sate itu kan ada tomatnya ini ya. Nanti pesen tomat yang banyak atau makan yang lain, misalnya kita beli ini sambal pecel pecel ini ya, bukan sambal pecel maksudnya, ikan goreng, kakap goreng, lele, pecel lele, itu kan ada tomatnya. Pesen tomat yang banyak, itu yang bisa diiris-iris nanti dimakan, atau untuk tadi wedangan atau untuk lalapan, silahkan boleh. Hanya saja memang karena memang likopen yang ada di tomat itu agak keras, biar dia itu mudah dicerna oleh tubuh dan diserap oleh usus halus, itu memang paling ideal ya ini dikukus. Tapi insya Allah dimakan pun langsung juga bisa, karena memang tubuh kita ini sungguh cerdas. Allah memberi piranti-piranti di dalam tubuh kita, termasuk lambung kita itu selalu hangat ya, lambung kita itu hangat, dan kita ini kan suhunya 37 derajat itu, dan lambung kita itu hangat. Nah, itu juga bisa, artinya bisa memberikan reaksi yang positif bagi likopen untuk mudah dicerna dan untuk mudah diserap oleh usus halus, yaitu Basirun yang ada di Wonogiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Basirun di Wonogiri. Masih ada sedikit waktu, dokter, kita coba jawab ini pertanyaan dari Ibu Rahayu di Boyolali. Izin bertanya dokter, saya sakit ambeien sampai berdarah. Saya masih menyusui, sudah ke dokter dikasih salep, dan sampai sekarang belum ada kesembuhan. Herbalnya apa ya dokter? Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi kami sarankan yang pertama ya, untuk Ibu Rahayu yang ada di Boyolali, setiap makan harus pakai sayur ya, karena sayur ini dan buah ya, dan buah menjadi camilan. Sayur, setiap makan pakai sayur, dan buah menjadi camilan. Camilan ini artinya antara makan pagi dengan makan siang, camilannya buah. Antara makan siang dengan makan malam, camilannya buah. Jadi di dalam sayur dan buah itu ada dua serat. Serat yang pertama adalah serat halus, fungsinya untuk membebaskan kolesterol di usus kita. Yang kedua adalah serat kasar. Serat kasar ini fungsinya itu untuk membantu penyerapan sari-sari makanan, juga untuk melancarkan BAB, ya, buang air besar. Jadi setiap makan harus pakai sayur, ya. Kemudian saran yang kedua, menghindari pedas, ya. Kemudian saran yang ketiga, setiap makan dikunyah dengan lembut, ya. Nanti bisa direbuskan daun ungu, ya. Daun ungu ini sangat bagus, kandungan seratnya juga tinggi, ya. Kemudian juga bisa makan krokot, ya, krokot ini memang bagus karena memang juga tadi seratnya tinggi. Nah, krokot bisa untuk gudangan atau bisa untuk pecel atau masakan yang lain. Oseng-oseng krokot juga bagus ya. Ada krokot di situ, kemudian ada gambas, ada kacang panjang. Nah, itu sangat ideal, semuanya seratnya tinggi. Nah, insya Allah nanti BAB-nya lancar, dan insya Allah kalau BAB-nya lancar, hemoroid atau ambennya sendiri pelan-pelan akan membaik. Ya, jadi amben itu memang salah satu sebabnya kurang makan bersayur. Ya, sayur dan buah itu paling sering sebabnya, karena ini tadi habis melahirkan juga biasanya bisa, karena untuk mengejan itu sehingga terjadi ambeien juga bisa. Jadi itu Ibu Rahayu yang ada di Boyolali ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Baik, demikian tadi ya Ibu Rahayu di Boyolali, dan sepertinya kita sudah di akhir perjumpaan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih atas ilmu, nasihat, dan kebersamaannya. Semoga di pekan depan kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perjumpaan kita di Hidup Sehat Alami MTA TV.
TV. Semoga apa yang beliau sampaikan ini tentunya mendorong kita untuk hidup lebih sehat lagi. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mewakili rekan yang bertugas mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.